Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siltia Dasari Dwi Rahmati Al-Murad. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami paradigma kesatuan tematik dalam menginterpretasikan Al-Quran melalui teori penafsiran Al-Farahi. Nah, sebelum pada teori penafsiran Al-Farahi, lebih baiknya kita mengenal siapa Al-Farahi tersebut. Nah, Al-Farahi ini memiliki nama lengkap Abdul Hamid bin Abdul Karim bin Qurban Kanabir bin Taj'ani, lebih dikenal dengan Hamid ad-Din yang memiliki kunyah Abi Hamid. Ia lahir di sebuah desa kecil yang ada di distrik Azamgarh, Uttar Pradesh, India pada tahun 1862 Masehi atau 7 Jumadil Akhir 1280 Hijriah. Kemudian meninggal pada tanggal 11 November 1935 di Mitra. Nah, hampir selama 50 tahun, Al-Farahi melakukan perenungan terhadap Al-Quran dan memberikan sebuah kontribusi besar dalam kajian terhadap Al-Quran, yakni mengenai koherensi dalam Al-Quran, yang mana sebelumnya ia belajar bahasa Arab. Nah, dalam pencapaian tersebut merupakan sebagai pembuktian terhadap sarjana barat bahwasanya dengan pemahaman yang baik tentang bahasa Arab, seseorang dapat menghargai koherensi dalam Al-Quran. Al-Farahi memiliki murid dan karya yang dikatakan banyak. Murid-muridnya antara lain yaitu Syekh Abdullah Al-Imadi, Al-Alamah As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi, Syekh Munazir Ahsan Al-Kailani, Maulana Abul Kalam Azad, Al-Ustadz Abdullah Al-Majid Ad-Darbazadi, Syekh Akhtar Ahsan Al-Islahi, Syekh Amin Ahsan Al-Islahi, dan masih banyak lagi. Kemudian karya-karyanya yaitu As-Salib Al-Quran, Asbaq An-Nahwu, Amsal Asif Al-Hakim, Im'an fi Aqsam Al-Quran, Tufah Al-I'rab, dan masih banyak lagi, kurang lebih karyanya yaitu 50. Kemudian kita masuk pada paradigma kesatuan. Nah, metode tafsir yang berbasis surah atau tafsir yang bekerja pada surah Al-Quran sebagai kesatuan tema atau The Surah as a Unity pada abad ke-20, menurut Mustansir Mir muncul beberapa pengkaji Al-Quran yang memperhatikan hal tersebut. Antara lain ya Al-Farahi itu, yang berasal dari India. Nah, di dalam tafsir maudhu'i yang berbasis tema atau surah, Al-Quran menjadi sumber utama dengan memanfaatkan metode sebagian Al-Quran menafsirkan sebagian yang lain, atau Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'don. Alasan terkait sumber penafsiran Al-Farahi untuk menjadikan nizam Al-Quran sebagai asas penafsiran atau prinsip antara lain yaitu yang pertama, banyak ulama yang menggunakan kajian tersebut untuk menggali pemahaman dan makna Al-Quran seperti Ar-Razi. Kemudian yang kedua, beberapa ulama yang meniadakan kajian tersebut dalam proses memahami Al-Quran tidak serta-merta meniadakan keberadaan nizam dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, susunan Al-Quran tidak berdasarkan tartib nuzul yang membuktikan bahwasanya hal tersebut menyimpan sebuah hikmah yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, penyusunan surah tidak berdasarkan yang terpanjang kemudian diikuti surah yang pendek, melainkan terkadang surah yang terpendek mendahului surah yang lebih panjang. Langsung kepada contoh aplikasi penafsiran Al-Farahi. Di sini dicontohkan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Menurut Al-Farahi, surah ini merupakan sebuah syarat akan terjadinya Fathul Mekah. Untuk memahaminya harus mengkaitkan dengan tafsir surat sebelumnya, yakni surah Al-Fil, yang menjelaskan bahwasanya tentang orang yang berkhianat serta melakukan kekerasan di sekitar Ka'bah, merusak peribadatan haji, sholat, dan berkorban dengan merusak ketauhidan orang miskin. Maka mereka atau orang-orang itu akan dilaknat dan ditempatkan di neraka. Allah merampas kebaikan itu dan memberikannya pada orang yang berhak, sebagaimana dalam Quran surat Muhammad ayat 38. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dengan demikian, Allah melepaskan kekuasaan atas wilayah Ka'bah dari orang yang tidak dapat dipercaya dan orang yang berkhianat. Dalam surah Al-Kautsar, Allah memilih Nabi dan umatnya untuk menguasai wilayah Ka'bah. Oleh karena itu, Allah menamai dengan nama bait, sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kemudian pada surah Al-Kautsar yang pertama, inna a'tainakal kautsar, lafaz Al-Kautsar secara bahasa yaitu mubalaghah
kata Al-Kathir yang berarti sangat banyak, kesejahteraan, dan kemakmuran. Menurut Al-Farahi, terdapat 3 pendapat dalam memahami kata Al-Kautsar, yakni sungai di surga, kebaikan yang banyak, dan taman surga. Setelah Al-Farahi mengkritisi dan membandingkan hal tersebut, makna Al-Kautsar adalah Ka'bah dan sekitarnya. Oleh karena itu, ayat ini dapat dipahami dengan pemberian Allah atas wilayah Ka'bah dan umat Nabi Muhammad yang banyak. Dalam konteks ini, umat Nabi Muhammad berjumlah banyak yang mendirikan sholat, berkurban, dan haji di Baitullah, sebagaimana disebutkan juga dalam Quran surat Al-Hajj ayat 26. Kemudian pada surat Al-Kautsar yang kedua, yakni Fasholli li rabbika wanhar. Menurut Al-Farahi, ayat ini menunjukkan 3 hal, yakni pertama, antara sholat dan nahar itu berkaitan dengan pemberian Allah. Pemberian dalam hal ini berkaitan dengan Quran surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Dalam arti bahwa manusia apabila telah diberikan amanah untuk menjaga Ka'bah, maka diwajibkan baginya untuk beribadah. Kedua, dalam ayat ini terdapat perintah dan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, terdapat keterkaitan antara sholat dan nahar. Dalam Al-Quran banyak disebutkan hal yang menunjukkan pertalian antara keduanya. Nah, apabila sholat adalah ucapan, sedangkan nahar adalah wujud taat dan pasrah kepada Allah SWT. Kemudian pada surat Al-Kautsar yang ketiga, Inna sani'aka huwal abtar, lafaz sani'aka dimudhofkan pada isim ma'rifat, sehingga menjadi ma'rifat. Menurut Al-Farahi, untuk memahami subjek dari lafaz tersebut harus dikaitkan dengan surat sebelumnya, yakni surat Al-Fil, di mana orang-orang Quraisy menjadi penguasa Ka'bah. Sedangkan lafaz Al-Abtar diartikan Al-Farahi sebagai Al-Quds, yakni terputus atau terpotong. Dengan demikian, ayat Al-Kautsar yang ketiga ini merupakan jawaban yang diperuntukkan bagi orang-orang Quraisy yang mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW bahwa mereka semua terputus dari rahmat Allah. Sekian penjelasan dari teori penafsiran Al-Farahi tadi. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dari penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.